Bulan lalu, Bitcoin lagi bikin all time high-nya, dan semua orang pada euforia. Tapi sekarang Bitcoin lagi koreksi, dan lagi ada di titik-titik krusial. Dan muncul satu pertanyaan yang bikin semua orang was-was sekarang. Apakah ini udah jadi pucuk terakhir Bitcoin di cycle kali ini? Atau justru masih ada ruang buat naik lagi untuk Bitcoin? Dan yang bikin semuanya makin tegang, September ini penuh dengan event-event makro yang bisa nentuin kemana arah Bitcoin hanya dalam hitungan hari. Oke, seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, gue bakal bahas singkat di sini. Kalau kita mundur ke belakang, sejak Bitcoin lahir, Bitcoin udah dikenal punya pola 4 tahunan yang konsisten. Pola ini dimulai dari halving, yaitu momen dimana reward penambang Bitcoin dipotong setengahnya. Halving ini bikin supply baru yang masuk ke market berkurang drastis dan menciptakan kelangkaan. Apa dampaknya? Biasanya, harga Bitcoin beberapa bulan setelah halving itu naik drastis. Narasi scarcity atau kelangkaan ini jadi magnet buat investor baru, institusi, bahkan media-media keuangan. Harga terus naik, memicu yang namanya euforia, lalu puncaknya kita sebut sebagai cycle top. Ini beberapa contoh di sejarah Bitcoin. Di tahun 2013, setelah halving 2012, harga Bitcoin melonjak 5.000% sebelum akhirnya crash. Di tahun 2017, setelah halving 2016, harga Bitcoin hampir tembus $20.000, lalu turun sampai 80%. Di tahun 2021, setelah halving 2020, Bitcoin terbang ke 69.000, lalu longsor sampai 15.000. Siklus 4 tahunan inilah yang bikin banyak orang percaya kalau Bitcoin itu kayak jam, yang selalu berulang. Nah, kemarin di 2024 kita ngalamin yang namanya Bitcoin halving. Secara historis, berarti kita sekarang berada di fase naiknya Bitcoin menuju puncak barunya. Tapi banyak analis yang percaya kalau sekarang kita itu udah ada di pucuk cycle Bitcoin. Pertanyaannya, apakah kali ini bakalan sama seperti biasanya? Apakah Bitcoin bakal ngalamin cycle top besar di 2025 ini? Atau ada faktor baru yang bikin sejarahnya bergeser? Sebelum kita ngomongin faktor makro, ada satu hal kecil tapi penting, yaitu bulan September. Investor-investor lama di kripto pun punya nama khusus buat bulan September, yaitu September Curse. Karena kalau kita tarik data dari 2013 sampai 2024, sebagian besar bulan September itu ditutup dengan merah. Dari 12 tahun terakhir, hanya ada beberapa September yang ditutup dengan hijau, sisanya merah. Artinya, probabilitas September jadi bulan berdarah itu gede banget. Kenapa bisa begitu? Ada banyak teori. Ada yang bilang karena musim pajak di US, ada yang bilang karena likuiditas market menurun setelah musim panas, ada juga yang bilang ini cuma kebetulan secara statistik. Tapi apapun alasannya, bulan September itu selalu bikin investor kripto jadi tegang. Jadi sekarang, walaupun kita baru lihat Bitcoin all time high bulan lalu, sejarah ngingetin kita untuk waspada. Bisa jadi bulan September kali ini bakal jadi penentu apakah rally Bitcoin bakal lanjut atau justru pucuknya udah kebentuk. Sekarang kita masuk ke dalang terbesarnya, yaitu Federal Reserve. Kalau kita lihat sejarah Bitcoin, bull run besar itu nggak pernah berdiri sendiri. Selalu ada hubungannya dengan yang namanya likuiditas global. Dan itu hampir selalu dikendalikan oleh yang namanya The Fed. Kita coba masuk ke contoh yang paling jelas. Di tahun 2020-2021 saat pandemi, The Fed nurunin suku bunga mendekati nol dan melakukan quantitative easing dalam jumlah masif. Triliunan dolar digelontorkan ke masyarakat. Apa dampaknya? Bitcoin langsung melesat 200% dalam 1 tahun. Sebaliknya, di tahun 2022 dan 2023, The Fed naikin suku bunga secara agresif buat ngelawan inflasi. Hasilnya, Bitcoin jatuh 75%, dari 69 ribuan ke 15 ribu dolar. Ini nunjukin satu hal penting. Mungkin dalam jangka panjang, siklus Bitcoin ini berbasis pada halving. Tapi, arah jangka pendeknya sangat dipengaruhi oleh yang namanya The Fed. Dengan kata lain, The Fed ini yang bisa ngatur kapan investor itu risk on dan kapan investor itu risk off. Sekarang, posisi The Fed itu lagi ada di persimpangan jalan. Inflasi udah melambat, tapi ekonomi juga melemah. Market lagi ada di debat panas. Apakah The Fed bakal nurunin suku bunga di September ini, atau mungkin lebih lama? Jawaban dari The Fed ini bisa jadi penentu. Apakah Bitcoin ini masih punya bensin buat naik, atau kita sekarang berada di cycle top?
Nah, inilah yang bikin bulan September 2025 itu jadi bulan paling menegangkan buat investor kripto. Dalam waktu hanya 2 minggu, ada 3 event besar yang bisa aja ngeguncang market kripto. Pertama, kemarin 5 September ada NFP atau Non-Farm Payroll. Hasilnya, data tenaga kerja US keluar jauh lebih lemah dari perkiraan. Biasanya, data kayak gini bikin market yakin kalau The Fed bakal potong suku bunga lebih cepat. Semakin deket ke rate cut, semakin bullish buat aset beresiko, termasuk Bitcoin. Yang kedua, di 11 September ada namanya CPI atau Consumer Price Index. Ini tuh laporan inflasi bulanan. Kalau CPI nunjukin inflasi makin rendah, The Fed punya alasan kuat untuk dovish. Tapi kalau inflasi justru naik, market bisa langsung balik arah. Dan narasi crypto cycle top jadi makin kuat. Yang ketiga, 16-17 September ada yang namanya FOMC meeting. Puncaknya ada di sini. Semua mata tertuju ke Jerome Powell. Apakah The Fed beneran bakal potong bunga 25 BPS atau masih nahan? Di momen FOMC ini, bahkan satu kalimat dari konferensi pers pun bisa bikin Bitcoin loncat ribuan dolar atau jatuh ribuan dolar secara mendadak. Dengan jadwal yang sepadat ini, market kripto lagi ada di mode high tension. Dalam hitungan jam, narasi bisa berubah total. Dari euforia yang bilang to the moon, bisa jadi langsung jadi we are at the top. Bitcoin itu selalu punya dua wajah yang bikin orang selalu berdebat. Di satu sisi, ada narasi besar Bitcoin sebagai digital gold. Supply Bitcoin dibatasi hanya 21 juta koin. Nggak bisa dicetak seenaknya kayak dolar. Nggak bisa dimanipulasi sama pemerintah kayak mata uang fiat. Karena itu, banyak orang melihat Bitcoin sebagai lindung nilai, alias hedge terhadap inflasi dan pelemahan mata uang. Narasi ini semakin kuat setiap dunia dihantam oleh krisis. Ingat, waktu tahun 2020, pandemi bisa bikin orang panik. Pemerintah cetak uang gila-gilaan dan harga Bitcoin justru melonjak. Banyak analis waktu itu bilang, ini adalah bukti kalau Bitcoin itu adalah hedge. Bahkan investor besar seperti Paul Tudor Jones sampai Stanley Druckenmiller terang-terangan masuk ke Bitcoin dengan alasan ini. Tapi kalau kita geser perspektif ke jangka pendek, kenyataannya agak berbeda. Bitcoin sering berperilaku sebagai risky asset. Artinya, ketika likuiditas global lagi longgar, suku bunga rendah, dan investor lagi berani ambil resiko, harga Bitcoin naik bersamaan dengan saham teknologi. Tapi ketika The Fed ngelakuin tightening, suku bunga naik, dan market jadi takut resiko, Bitcoin jatuh barengan dengan Nasdaq. Contoh paling jelas ya di tahun 2022 sampai tahun 2023, waktu The Fed gencar naikin suku bunga. Bukan cuma saham tech yang hancur, tapi Bitcoin juga turun lebih dari 75%. Jadi, dalam jangka pendek, Bitcoin itu masih sangat sensitif dengan likuiditas global. Nah, ini yang bikin posisi Bitcoin itu tricky. Investor jangka panjang mungkin tetap yakin kalau Bitcoin itu adalah hedge, semacam asuransi untuk menghadapi inflasi mata uang. Tapi trader jangka pendek harus mengakui, dalam banyak kasus Bitcoin itu masih dianggap sebagai risky asset, bukan safe haven kayak emas. Dan sekarang dilema itu lagi nyata banget. Di satu sisi inflasi global melambat, The Fed mulai kasih sinyal buat rate cut. Ini bikin narasi risk asset kembali hidup. Tapi di sisi lain kita lagi ada akhir siklus secara historis, dan sejarah nunjukin bahwa puncak Bitcoin bisa terjadi kapan aja. Kalau lo bingung harus naruh posisi di mana, anggap aja Bitcoin itu hedge tapi buat jangka panjang, atau dia adalah risky asset buat jangka pendek. Lo itu nggak sendirian, justru lagi banyak investor dan trader yang lagi ribut soal hal ini. Dan di sini gue mau ngajak lo buat gabung ke komunitas gratis gue di Telegram. Di sana kita diskusi bareng tentang market, sharing analisis, dan update soal edukasi. Jadi lo nggak perlu sendirian buat nyari jawaban atas dilema hedge or risk ini. Sekarang, coba kita lihat tanda-tanda teknikal yang mulai muncul di market. Pertama, ada indikator on-chain kayak MVRV, Market Value to Realized Value. Udah nunjukin level tinggi. Biasanya, ketika MVRV melonjak jauh di atas rata-rata historis, itu artinya banyak investor yang lagi duduk di posisi untung. Apa dampaknya? Ada semakin besar potensi untuk profit taking, alias orang mulai jualan buat ngunci cuan. Yang kedua, pola di chart. Kalau kita zoom out, ada kemungkinan formasi double top terbentuk. Ini pola klasik yang sering jadi tanda akhir tren bullish sebelum adanya koreksi besar. Ketiga, volatilitas. Biasanya menjelang cycle top, volatilitas Bitcoin justru melonjak. Market kejar-kejaran antara buyer yang takut ketinggalan dan seller yang mulai buang barang. Kita bisa lihat ini dari candle harian yang makin panjang-panjang. Naiknya cepet, tapi juga bisa turun mendadak. Tapi di sisi lain, ada hal penting yang bikin narasi ini nggak sesederhana itu. Inflow institusi masih sangat deras. ETF Bitcoin Spot yang baru diluncurkan awal tahun 2024 masih menarik miliaran dolar
besar masuk ke market setiap bulannya. Bagi banyak analis, ini tuh tanda kalau permintaan jangka panjang masih banyak. Bahkan hal ini bisa memperpanjang siklus dibanding historical sebelumnya. Jadi di sini kita ketemu dilema. Indikator teknikal bilang kalau sekarang kita udah mendekati cycle topnya. Tapi data inflow bilang kalau Bitcoin masih punya bensin buat lanjut naik. Anyway, selain chart dan data, ada resiko lain yang jarang dibahas, tapi sama pentingnya, yaitu resiko sistemik. Bitcoin sekarang bukan lagi jadi aset mainan. Dengan adanya ETF, bikin perusahaan besar, hedge fund, sampai bank mulai terlibat langsung. Artinya, kalau ada guncangan di Bitcoin, itu bisa merembet ke market lain. Kita udah pernah lihat contoh kecilnya di tahun 2022, waktu Luna collapse. Itu baru dari satu project doang, bisa bikin beberapa perusahaan kripto itu bangkrut. Sekarang, coba bayangin kalau volatilitas Bitcoin itu terjadi di level ETF yang dipegang oleh investor-investor kelas dunia. Di sisi lain, regulasi juga bisa jadi bom waktu. Amerika udah mulai ketat sama kripto derivatif. Eropa bikin aturan MiCA. Bahkan di Asia banyak negara yang lagi revisi regulasi. Satu pengumuman negatif aja bisa picu yang namanya koreksi besar. Dan jangan lupa faktor geopolitik, perang dagang, konflik regional, atau bahkan kebijakan fiskal negara besar. Ini bisa langsung buat The Fed berubah arah. Kalau The Fed tiba-tiba hawkish, Bitcoin bisa kehilangan momentumnya dalam sekejap. Jadi, kita sampai di pertanyaan yang paling penting. Apakah sekarang kita udah berada di historical cycle top? Fakta pertama, secara historis, siklus 4 tahunan Bitcoin memang cenderung memuncak setahun setelah halving. Itu artinya, tahun 2025 sangat masuk akal jadi kandidat cycle top berikutnya. Fakta kedua, bulan September secara historis adalah bulan merah buat Bitcoin. Dari 2013 sampai 2024, cuman ada beberapa September yang ditutup secara hijau. Sisanya itu merah. Itu yang ngebuat bulan ini rawan banget jadi turning point. Fakta ketiga, soal The Fed. Semua mata tertuju pada keputusan mereka. Kalau The Fed beneran turunin suku bunga bulan ini, ada kemungkinan bull run lanjut lebih lama, bahkan melewati pola siklus historis. Tapi, kalau The Fed nahan atau bahkan sounding hawkish, narasi cycle top bisa jadi kenyataan yang lebih cepat daripada dugaan. Jadi, apakah kita udah ada di puncak siklus, atau The Fed bakal kasih nafas tambahan buat Bitcoin? Jawabannya, market yang bakal tentuin di 2 minggu ke depan. Anyway, kalau lo nggak mau ketinggalan soal market update beberapa hari ke depan, lo bisa subscribe channel ini. Nyalain lonceng notifikasinya biar lo nggak ketinggalan sama video baru. Oke, sebagai penutup, sekarang kita itu ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, sejarah nunjukin kalau ini bisa jadi udahan. Tapi di sisi lain, ada makro, The Fed, dan institusi yang bisa bikin cycle kali ini beda. So, stay tune ke market karena 2 minggu ke depan bisa jadi momen penentu.